Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami hidup dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk menonton sebuah video yang dikirim dari teman saya, kisah tentang anak-anak kecil yang melihat mereka mendapatkan mimpi dan mereka mendapatkan penglihatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan saksikan. Viene pronto, no se quedan, viene pronto. No se queden, Él viene pronto. Sí, mami, Él viene. Él viene a coger su pueblo. Él viene. Ay, Samaya Kenda, Yamaya Samaya Kenda. Ay, Samaya Kenda, vai Soquita, Ama. Ay, Samaya Kenda, Yamaya Soma. Ay, Samaya Kenda, Yamaya Soma. Did Jesus talk to you? What did he tell you? Why you crying? We can always be together, not falling apart. Oh, don't cry. Jesus loves you, right? Yeah, but I feel bad. You feel bad? Why? Because Why do you feel bad? Because I miss Jesus. You miss Jesus too. Why do you feel bad? Huh? I just don't want to be a bad girl You don't want to be a anymore. bad girl. Oh, that's so nice, baby. That's so nice. I only want besito. What are you doing I just want to watch this. This is so precious, baby. Don't cry. Jesus loves you. Jesus loves you, baby. I just feel bad not to. I know Jesus. Just not to be. Jesus not love me. He just love me because You want Jesus love you? He loves you. I just love it. You love him? Yeah. Because, oh my gosh. Did he talk to you? Did you talk to him? Yeah, he said we will always be together Oh. again. Oh. Did you see it? Oh, don't stop crying now. Stop crying. Oh my. I saw him. Jesus saying that. And he can bring me to his house. Jesus said that? Jesus said that? Wow. What else did he tell you? He also told me I need to wait in my house because I heard my mommy calling me. She was trying to find me. In your dream? Yeah. What else? Did Jesus said you need to be with me?
Huh? Yeah, but he also said I heard something like my mommy. Was calling you? Yeah, and then she tried to look for me, and then she saw me up in the sky, going. Jesus bringing me down there. Why are you crying? Are you sad or are you happy? I just so I feel bad of Jesus Why? because I was being bad to my sister and being bad and mean. You're not. You're a good girl. You know that. When did you see him? When did you dream about it? I saw something in the sky and then he come down. Oh, really, baby? When is that? When you It prayed? was in my dream. When did you dream? When I was sleeping. What did he tell you? We'll always be together and play again. Did he forgive you? Did Yeah. he say he love you? Don't cry, no. You'll be fine. You'll be fine. You are lucky because you saw Jesus. You know you are lucky because you saw him. You are one of the luckiest person. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama menonton akan video singkat bagaimana anak-anak kecil mereka mendapat penglihatan lewat mimpi tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, hari ini judul khotbah saya yaitu Hari Pengangkatan. Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca Alkitab dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus berkata dalam kitab Yohanes pasal 14 tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan yang telah kita bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya tentang hari pengangkatan itu. Ada banyak penafsiran mengenai kapan akan datangnya hari pengangkatan itu. Namun yang lebih penting yaitu hari itu pasti akan datang. Segera akan datang. Nah, sudah siapkah kita untuk mengalaminya? Nah, banyak hal yang dapat kita pelajari. Nah, kita mengajarkan kepada kita supaya kita bisa masuk, bisa mengalami akan hari pengangkatan itu. Sebab Yesus sendiri berkata, aku akan datang dan aku akan menjemput kamu. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang pengangkatan itu. Yang pertama, yaitu daya tarik. Hal yang pertama yaitu daya tarik. Coba dibayangkan apabila saudara punya sebuah kotak yang berisi paku dan kotak itu ada saudara simpan di tempat yang sudah cukup lama, berdebu dan penuh dengan serbuk kayu. Dan apabila saudara ingin menggunakan paku-pakunya, dan bagaimana secara cepat saudara bisa mengambil paku-paku itu? Saudara bisa gunakan sebuah magnet. Nah, magnet itu akan menarik benda-benda yang sejenis dengannya, sehingga dengan cepat paku-paku itu akan terangkat apabila saudara meletakkan magnet itu di atas, sementara benda-benda lain akan tertinggal yang tidak sejenis. Nah, hal yang sama terjadi dengan gereja Tuhan, di mana tak kala Tuhan datang pada kali yang kedua, maka orang-orang gereja Tuhan yang memiliki kehidupannya
yang memiliki kehidupan Kristus, mereka akan tertarik dengan sendirinya, mereka akan terangkat dengan sendirinya untuk bersama-sama dengan Yesus di awan-awan. Saudara, apakah kehidupan saudara sama dengan Kristus? Kehidupan Kristus yang Dia nyatakan dalam dunia ini, ketika Dia datang, Dia mengajarkan kita supaya kita memiliki kehidupan Kristus yang sama dalam hidup ini. Supaya ketika Kristus datang, Dia akan menjemput orang-orang yang memiliki kehidupan yang sama. Karena itu, baiklah kita dalam hidup kita, marilah kita memiliki pikiran, perasaan yang sama dengan Kristus. Ya. Di dalam kehidupan kita, apabila kehidupan kita masih penuh dengan kebencian, sakit hati, tidak ada pengampunan, maka itu akan menahan saudara tidak bisa naik terangkat, karena itu bukan memiliki pikiran Kristus, tidak sama dengan kehidupan Kristus. Ketika daya tarik yang akan menarik kita mengalami hari pengangkatan itu, maka baiklah kita dalam hidup kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang sama dengan Kristus. Gaya hidup Kristus ada dalam kehidupan kita. Kalau hari ini sampai dengan hari ini kita masih hidup berbohong, masih hidup menipu orang, masih hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita bertobat. Kita ubah hidup kita. Milikilah kehidupan Kristus dalam kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ya, supaya kita belajar dari hari pengangkatan itu, maka yang kedua kita akan temukan ada kepedulian. Bicara tentang hari pengangkatan itu ada kepedulian. Saudara, kisah tentang Lazarus dan orang kaya dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 31, diskisahkan kepada kita tak kala Lazarus mati, orang kaya itu mati. Lazarus ada di pangkuan Abraham dan orang kaya itu ada di dalam lautan api, di dalam neraka. Kita menceritakan kepada kita orang kaya itu teringat akan saudara-saudaranya yang masih belum bertobat. Dan dia minta kepada Lazarus untuk apa? Mengingatkan mereka. Ada kepedulian. Tak kala dia sudah ada di dalam neraka, dia peduli dengan saudara-saudaranya yang belum bertobat. Hari ini kita ada dalam dunia ini. Sebelum hari pengangkatan itu terjadi, apakah kita peduli dengan saudara-saudara kita yang belum bertobat? Berdoalah kepada mereka. Injililah mereka, ceritakan kepada mereka tentang Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya, supaya kehidupan mereka mau diubahkan di dalam Yesus, mengalami pertobatan. Amin. Lakukanlah Bapak Ibu. Jangan tunggu. Ya. Tunggu pengangkatan terjadi dan mereka tidak mengalami itu. Karena itu mari kita saling mengingatkan. Kita harus ada kepedulian. Ya, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar tentang hal kepedulian. Pedulilah kepada saudara-saudara kita. Ketika saudara melihat kehidupan mereka masih jauh dari Tuhan. Mungkin saudara tidak tahu bagaimana berkhotbah, tetapi kehidupan saudara menjadi suratan yang terbuka. Mungkin saudara tidak bisa bertemu dengan mereka, tetapi doa saudara mengubahkan kehidupan mereka. Berdoalah hari ini kepada mereka. Doakan mereka. Pedulilah dengan mereka, supaya mereka pun diselamatkan. Amin. Itu yang kedua. Hal yang ketiga tentang hari pengangkatan dan kita dapat belajar, yaitu ada waktu bersama. Ya, yang pertama tadi daya tarik. Kalau kita memiliki kehidupan yang sama dengan Kristus, kehidupan hari-hari kita akan mengalami pengangkatan. Yang kedua ada kepedulian.
Kalau kita peduli dengan orang lain, kita peduli dengan saudara kita, doakan mereka, injili mereka, ceritakan bahwa Yesus juru selamat kita. Lalu yang ketiga itu waktu bersama. Nah, dalam waktu bersama ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar contoh tentang kisah Henokh. Ada seorang anak kecil, dia menceritakan kisah Henokh. Dengan polosnya dia menceritakan bahwa Henokh selalu berjalan dengan Allah setiap hari. Satu ketika Henokh berjalan dengan Allah begitu jauh, sampai akhirnya mendekati rumah Tuhan atau rumah Allah. Dan Allah berkata kepada Henokh, "Henokh, kita sudah berjalan begitu jauh. Apakah engkau mau kembali ke rumahmu atau engkau mau tinggal saja di rumahku?" Dan Henokh memilih untuk tinggal di rumah Tuhan. Demikianlah Henokh tidak ditemukan lagi karena dia telah diangkat oleh Allah. Itu sebuah cerita dari anak-anak tentang kitab Kejadian pasal 5, kisah tentang Henokh diangkat Tuhan. Nah saudara, waktu bersama ini bicara tentang apa? Keseharian dengan Allah harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Ketika saudara setiap hari berjalan, bergumul bersama dengan Tuhan, satu ketika Tuhan membawa kita berjalan tanpa kita sadari, kita sudah dekat dengan rumah Tuhan, rumah Allah. Dan ketika Allah berkata kepada kita, "Maukah engkau kembali?" Pasti kita seperti Henokh mungkin akan berkata, "Tuhan, aku mau ada di rumahmu saja." Saudara, hari-hari hidup kita isi dengan apa? Apakah kita hidup bersama dengan Tuhan? Atau kita habiskan hari-hari hidup kita habiskan dengan handphone, gadget, televisi, film, nonton drama-drama, film-film. Apa yang kita habiskan waktu kita bersama? Kalau saudara tahu bahwa saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan tentang hari pengangkatan, habiskan waktu saudara bersama dengan Tuhan lewat pujian, lewat doa, firman. Ketika kita sementara bekerja, kita juga menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita. Libatkanlah Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu. Kita sementara berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kita akan mengalami pengangkatan itu seperti kisah Henokh. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini kita akan diberkati. Kita diberkati karena kita sudah punya satu pengertian yang baik tentang sebuah pengangkatan itu. Bahwa ada sebuah daya tarik. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ada kesamaan kehidupan kita dengan Allah, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang sama dengan Kristus, menjadi daya tarik Allah untuk menarik kita, seperti gambaran sebuah magnet tadi. Yang kedua, yaitu ada kepedulian. Ketika kita tahu hari penghakiman itu, hari pengangkatan itu, maka ada akan terjadi yaitu sebuah kepedulian, peduli terhadap saudara-saudara kita. Hari ini sebelum itu terjadi, mari kita peduli dengan saudara-saudara kita yang belum bertobat. Doakan mereka, injili mereka, supaya mereka percaya sama Kristus. Yang ketiga, ya, ada waktu bersama. Seperti Henokh, dia punya kebersamaan dengan Allah, berjalan dengan Allah. Kebersamaannya dia membawa Allah, membawa dia sampai kepada rumahnya, yaitu kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput gereja-Mu, yaitu kami semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hidup kami memiliki daya tarik kehidupan Kristus dalam hidup ini. Dan jadikan kami orang-orang yang peduli, hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Sebab kami percaya kami punya harapan di dalam Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus kepada Bapa di surga. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan akan firman-Mu pagi hari ini.
Apabila mereka dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus hamba berdoa, jadilah sembuh. Bilur Yesus menyembuhkan mereka. Hamba percaya Tuhan, segala sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau-lah Allah kesembuhan kami. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan kami. Yang dalam pergumulan Engkau-lah jawaban kami. Engkau-lah sukacita kami. Engkau-lah pertolongan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga.